hukum pertama termodinamika. Nah, kemarin sudah dibahas atau mengenai definisi mengenai termodinamika dan juga studi kasus mengenai sistem dan juga kontravolume. Jadi kalian sudah mengerti ataupun melakukan satu percobaan atau penelitian mengenai apa itu termodinamika, apa itu sistem, apa itu properties, apa itu kontrol volume, atau apa itu kontrol massa. Nah, sekarang lebih maju sedikit, yaitu tentang energi dan juga aplikasi hukum pertama termodinamika. Baik, secara garis besar untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu perkenalan konsep energi dan berbagai bentuknya. Kemudian diskusi sifat energi internal, kemudian definisi konsep kalor dan juga terminologi yang terkait dengan perpindahan energi melalui kalor. Nah, kemudian diskusi mengenai mekanisme perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Kemudian definisi konsep kerja, termasuk energi listrik dan juga energi mekanik. Kemudian perkenalan hukum termodinamika pertama mengenai kesetimbangan energi dan juga mekanisme transfer energi ke satu atau dari sistem yang lain. Kemudian definisi efisiensi konversi energi. Dan terakhir mengenai implikasi dari konversi energi terhadap lingkungan. Nah, seperti yang kemarin sudah dilakukan studi kasus dari masing-masing kelompok, di mana saya selalu menegaskan tolong digambar atau disketsa sistem dari studi kasus kalian itu mana, baik entah itu sistem tertutup atau terbuka, kemudian apakah itu secara keseluruhan atau secara mendetail, jadi bisa mikroskopis atau makroskopis. Kemudian kalian sudah mendefinisikan propertiesnya, kemudian sudah mendefinisikan sistemnya. Nah, jika kita menggunakan seluruh ruangan termasuk udara dan lemari es atau kipas sebagai sistem, ini sebagai contoh gambar sebelah kiri, yang merupakan sistem tertutup adiabatik. Nah, sistem tertutup adiabatik artinya bahwa secara definisi adiabatik itu tidak terjadi perpindahan energi atau tidak terjadi heat transfer atau tidak terjadi konversi energi. Kemudian sistemnya tertutup, berarti total atau well insulated room. Karena ruangan tertutup, rapat dan terisolasi dengan baik, satu-satunya interaksi energi yang terlibat adalah penyilangan energi listrik, batas sistem, dan memasuki ruangan. Jadi kita kembali lagi mengenai batas dan juga sistem. Jadi kontak interaksi energinya hanya melalui energi listrik yang ada di sini. Nah, akibat dari perubahan energi listrik yang dikonsumsi oleh perangkat, khususnya perangkat refrigerasi yang ada di dalam kulkas ini, maka perangkat menjadi panas karena di sini ada kompresor, ada evaporator, ada kondenser, dan seterusnya. Maka suhu ruangan akan meningkat. Jadi karena adanya kerja dari sistem ini atau kerja dari peralatan ini membuat ruangan yang insulated atau isolated ini menjadi meningkat. Nah, sama halnya misalkan kipas angin yang bekerja di ruangan tertutup, rapat dan terisolasi dengan baik akan meningkatkan suhu udara di dalam ruangan. Jadi kalau kipas angin kita ketahui dia tidak menghasilkan suatu energi termal atau mendinginkan atau menurunkan panas. Dia sifatnya hanya mengalirkan udara gitu ya, atau mempercepat sebuah aliran udara. Nah, sehingga karena ada putaran motor, sehingga di sini akan menyebabkan ruangan ini menjadi panas. Nah, oleh karena itu
di dalam setiap sistem harus didefinisikan bentuk-bentuk energi yang bisa dilakukan transfer ataupun dilakukan konversi. Jadi hal yang pertama perlu diketahui yaitu form of energy atau bentuk dari energi. Nah, bentuk energi itu ada apa saja? Nah, jadi untuk bentuk energi itu perhitungan secara total itu dianggap sebagai total energi dari sebuah sistem. Kembali kita ingat bahwa sistem itu adalah sebuah ruangan atau space ataupun permukaan yang ingin kita pelajari. Di sini tadi ada ruangan yang ada kulkasnya. Nah, ini sistem. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa energi yang bekerja pada sistem ini atau berapa energi yang berada di dalam sistem ini tanpa ada perubahan ataupun transfer energi atau adiabatik. Nah, maka disebutnya secara keseluruhan di dalam sistem ini disebut sebagai total energi atau E besar. Nah, karena termodinamika adil atau berhubungan erat dengan perubahan energi, maka kita perlu tahu bahwa di sini energi apa saja yang perlu didefinisikan. Nah, untuk mendefinisikan ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan energi melalui bentuk makroskopik atau suatu sistem memiliki keseluruhan sehubungan dengan kerangka acuan luar seperti energi kinetik dan potensial. Jadi secara makroskopik kasat matanya terjadi perubahan ataupun pergeseran ataupun pergerakan sebuah benda. Nah, kemudian sekarang yang kedua yaitu bentuk energi secara mikroskopik, yaitu suatu sistem yang berkaitan dengan struktur molekul suatu sistem dan tingkat aktivitas molekulnya. Jadi di dalam udara, tadi kalau di sistem ini ada putaran motor fan, nah kemudian dia bisa memanaskan seluruh ruangan. Nah, bagaimana mekanismenya? Kalau kita lihat secara kasat mata, di situ tidak ada pergerakan dari motornya ataupun pergerakan dari kipas anginnya, dia tidak bergerak kemana-mana, dia hanya berhenti di situ. Tapi kalau secara temperatur, kita bisa merasakan bahwa ada panas di situ. Jadi dilihat dari mikroskopik atau struktur molekul. Nah, kemudian ada juga istilah dari internal energi atau U, yaitu jumlah dari semua bentuk energi mikroskopis. Nanti bentuk energi mikroskopik itu ada beberapa macam, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, internal energi itu bentuknya adalah total dari mikroskopik energi. Nah, untuk makroskopik, ini yang paling sering digunakan yaitu mechanical energy atau umumnya disebut energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, kita coba bahas mengenai energi kinetik, yaitu KE atau kinetic energy huruf besar semua. Yaitu energi yang dimiliki sistem sebagai hasil adanya gerakan relatif terhadap beberapa titik acuan. Jadi kalau kita bilang kinetik, kira-kira kalau mobil ini bergerak dari titik A hingga titik B dan titik C, nah di situ ada pergerakan. Nah, berarti mobil tersebut melakukan atau terdapat sebuah gaya ataupun energi kinetik. Kemudian yang kedua yaitu energi potensial atau PE, potensial energi. Energi yang dimiliki suatu sistem sebagai hasil dari perbedaan ketinggian dalam medan gravitasi. Nah, jadi kalau hukum gravitasi semakin ke bawah akan semakin besar ya. Nah, sama dengan potensial energi itu fungsi dari ketinggian atau H atau heat. Nah, misalkan nanti air terjun kemudian jatuh ke bawah, apakah kita bisa memanen air terjun tersebut sebagai bentuk energi? Nah, itu adalah bentuk dari potensial energi. Atau yang sering kita ketahui misalkan di bendungan ataupun di dam yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Itu secara makroskopik. Nah, kira-kira
untuk persamaannya sendiri, untuk kinetic energy yaitu fungsi tadi karena ada fungsi perubahan jarak atau posisi, maka fungsi kecepatan yaitu M atau massa V kuadrat per 2. Satuannya yaitu kilojoule atau kinetic energy. Nah, untuk kinetic energy persatuan mass, karena di sini ada massa tadi contohnya mobil, maka kita bisa bagi massnya menjadi kinetic energy dalam notasi kecil, berarti V kuadrat per 2. Kilojoule per kilogram atau kinetik persatuan mass. Nah, kemudian untuk potensial energi yaitu mgz. M adalah massa, G itu gravitasi, Z itu adalah ketinggian atau perbedaan ketinggian. Satuannya sama, kilojoule. Kemudian untuk yang potensial energi per unit mass yaitu kilojoule per kilogram. Nah, jadi ini adalah total energi E besar sama dengan U. U adalah internal energi secara mikroskopik ditambah KE atau kinetic energy plus potensial energi. Nah, ini adalah nanti yang kita sebut sebagai hukum kekekalan energi atau kesetimbangan energi, hukum pertama termodinamika. Sehingga kalau kita terjemahkan lagi, KE itu adalah mv kuadrat per 2 plus mgz. Kalau dalam bentuk satuan mass berarti total energinya yaitu U kecil plus KE kecil plus PE kecil sama dengan U kecil plus V kuadrat per 2 plus GZ. Nah, sehingga total energi per mass yaitu kalau kita sederhanakan yaitu E besar yaitu total energi per mass. Nah, ini persamaan sederhananya saja. Jadi ada kinetik, ada potensial, ada juga kinetik energi per mass dan juga potensial energi per mass. Nah, mungkin di dalam beberapa kasus nanti ada yang satuannya flow rate. Kalau ini adalah unit mass, untuk satuan yang lain adalah satuan mass flow rate, berarti di sini ada dot kecil. Dot kecil berarti di situ flow rate ya, artinya ada sebuah volume yang bergerak. Kalau ini yang mass ini hanya massa saja. Nah, kalau ini ada satu volume yang bergerak atau mass yang bergerak terhadap waktu. Makanya di sini ada E kecil. Nah, nanti misalkan tadi di bendungan atau dam dan seterusnya kan biasanya menggunakan flow rate. Nah, maka satuannya yaitu kilogram per second untuk mass flow rate, sedangkan energinya kilogram per second. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa wawasan fisik untuk energi internal. Tadi kita sudah bahas tentang makroskopik, itu ada kinetik dan juga potensial. Nah, sekarang kita bahas yang mikroskopik atau internal energi. Nah, secara garis besar itu di dalam buku yang dikarang oleh Cengel itu mengelompokkan menjadi 4 atau kita yang pertama yaitu mengenai sensible energy atau porsi energi internal suatu sistem yang terkait dengan energi kinetik molekul. Nah, tadi kalau secara makroskopik itu sebuah benda punya energi kinetik. Nah, ternyata secara molekul, secara atomik, molekul itu juga memiliki energi kinetik. Karena adanya perpindahan molekul-molekul tersebut sehingga menghasilkan sebuah sensible energy. Kemudian ada juga laten energi atau energi internal yang terkait dengan fase suatu sistem. Karena kita bicara mikroskopik, molekul-molekul ini bisa berubah fase. Sebagai contoh misalkan nanti udara ketika dipanaskan dia bisa menguap, kemudian didinginkan bisa mengembun, dan seterusnya. Di situ ada perubahan fase di tiap molekulnya. Kemudian ada chemical energy, yaitu energi internal yang terkait dengan ikatan atom dalam suatu molekul. Nah, ini sangat kimia sekali. Jadi setiap molekul nanti bisa bertemu susunan kimia, misalkan H2O, di situ ada susunan molekul H sejumlah 2, kemudian ada O1, maka menjadi H2O atau air dan seterusnya. Nah, di situ bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan sebuah energi.
Kemudian yang keempat yaitu nuklir energi atau jumlah energi yang luar biasa terkait dengan ikatan kuat di dalam inti atom sendiri. Nah, ini lebih jelasnya nanti pada sesi khusus ataupun di kuliah lain, khususnya di advance transfer lah. Karena ini sangat menyangkut inti atom dan juga berhubungan dengan chemical. Nah, secara garis besar, dari pengelompokan tersebut, energi internal itu yaitu total dari mikroskopik energi yang terdiri dari sensible energi, latent energi, chemical energi, dan nuklir. Nah, di mechanical atau kita di teknik mesin, rata-rata kita menggunakan thermal energinya saja, atau dalam kehidupan sehari-hari kita hanya membahas atau memanfaatkan thermal energi, yaitu ada sensible plus laten. Yang chemical dan nuklir ini ranahnya teknik kimia dan juga ranahnya mungkin teknik nuklir ya. Jadi ikatan atom dan seterusnya itu dibahas di sana. Nah, di sini lebih banyak membahas thermal, sensible dan juga heat atau latent heat. Nah, kemudian saya sedikit masuk ke dalam satu wawasan mengenai mikroskopik energi. Nah, karena bentuk dari sebuah energi itu bermacam-macam, ada yang makroskopik dan juga mikroskopik, maka energi total suatu sistem dapat ditampung atau disimpan dalam suatu sistem dan dengan demikian dapat dipandang sebagai static form of energy atau energi yang dalam bentuk statik. Jadi sebagai contoh termos. Termos diberikan air panas, kemudian diinsulasi dengan baik, maka secara mikroskopik di situ air tidak bergerak, molekulnya tidak bergerak, maka disebut sebagai static energy. Nah, nanti perkembangan ke sini yang kita sebut sebagai energi storage atau penyimpan panas atau penyimpan energi yang bisa dimanfaatkan. Nah, bentuk energi yang tidak bisa disimpan dalam bentuk sistem dapat dipandang sebagai energi yang dinamis atau dynamic form of energy atau energy interaction. Nah, jadi ada static energy dan juga dynamic atau energi interaction. Nah, bentuk dinamis energi dikenali pada batas sistem saat melintasinya dan mewakili energi yang diperoleh atau hilang oleh sistem selama suatu proses. Nah, jadi batas itu sangat penting. Nah, ketika di dalam batas itu terjadi interaksi energi yang melewati atau melintasi batas tersebut, batas sistem, maka di situ terjadi interaksi energi. Nah, jadi hanya terdapat dua bentuk interaksi energi yang terkait dengan sistem tertutup atau mass control ya, yaitu heat transfer dan juga work atau kerja. Nah, perbedaan dari heat transfer dan juga work, yaitu interaksi energi adalah perpindahan panas jika pergerakannya adalah perbedaan suhu. Sedangkan kalau tidak, berarti berupa work. Nah, di sini digambarkan ada sebuah dam atau bendungan, di mana di sini ada kincir air, kemudian di dalam dam juga ada sebuah kincir, kemudian ada air, di mana air itu memiliki mikroskopik energi berupa partikel-partikel. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, ini adalah makroskopik kinetik energi yang memutar turbin atau memutar kincir. Nah, tapi kalau kita lihat secara mikroskopik, secara partikel, kita bisa lihat adanya perubahan ataupun pergerakan massa atau pergerakan partikel. Tetapi kembali bahwa hanya ada dua bentuk, heat transfer dan juga work atau kerja. Nah, kalau di sini tidak terjadi perpindahan panas, nah maka bisa dikatakan di sini hanya
Yang bekerja hanya adalah work saja, W. Jadi tidak ada perubahan perpindahan panas atau perbedaan suhu. Jadi interaksi energinya yaitu interaksi energi kerja atau work. Nah, ini untuk kasus dam ya atau kasus bendungan. Nanti kasus yang lain mungkin banyak berhubungan dengan heat transfer. Nah, kita masuk ke bentuk energi yang pertama yaitu mechanical energy. Yaitu bentuk energi yang dapat diubah menjadi kerja mekanik secara lengkap dan langsung oleh perangkat mekanik ideal seperti turbin ideal ataupun pompa ideal. Nah, energi mekanik itu terbagi menjadi dua, yaitu kinetik dan juga potensial energies atau energi kinetik dan energi potensial. Jadi bentuk-bentuk energi mekanik yang sudah dikenal yaitu ada dua, energi kinetik dan juga potensial. Nah, secara persamaan, energi mekanik dari sebuah pergerakan fluida per unit mass yaitu tadi E kecil, P per rho plus V kuadrat per 2 plus GZ. Jadi perlu diketahui nanti kembali diingat bahwa bentuk interaksi energi itu hanya ada dua, heat transfer dan juga work. Ini di dalam mechanical ya. Nah, kemudian kita ke dalam mechanical energy. Nah, mechanical energy itu adalah tadi energi kerja, jadi ada work yang dapat menghasilkan sebuah energi. Nah, tadi persamaannya untuk mechanical energy per flowing unit pergerakan sebuah fluida per unit mass adalah E kecil. Nah, sedangkan untuk rate of mechanical energy of flowing fluid tanpa adanya mass, jadi di sini ada mass flow rate. Jadi sudah termasuk di dalamnya masanya, tinggal dikalikan mass flow rate-nya saja. Jadi E besar mechanical yaitu mass flow rate dikalikan E kecil mechanical. Oke, kemudian ini wawasan yang lain bahwa di dalam pergerakan fluida itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu incompressible dan juga compressible atau dapat dimanfaatkan. Nah, rata-rata contoh yang ada di dalam kehidupan itu adalah incompressible atau tidak mampu mampat. Nah, sehingga untuk mechanical energy change atau delta I, delta karena di sini ada change, berarti kita harus lihat potensial 2 min potensial 1 atau energi potensial akhir kurangi energi potensial awal. Dan juga V atau energi mekanik energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal dikalikan G ketinggian akhir hingga dikurangi ketinggian awal. Nah, jadi tadi ini adalah energi kinetik, energi masih sama ini energi kinetik juga, ini adalah energi potensial. Itu untuk mechanical energy. Jadi untuk mechanical energy kira-kira persamaannya yaitu seperti ini. Jadi ada energi kinetik dan juga energi potensial di dalamnya. Nah, contohnya yang paling sering ada yaitu mengenai pompa ya. Pompa. Ya, ada yang bertanya, silakan. Mau nanya dong Pak, di rumus mechanical energy-nya yang di bawah P2 rho-nya itu apa ya? Oke. Mungkin yang ditanyakan ini rho ya. Ini adalah densitas. Ya, jadi kemarin ada salah satu pertanyaan yang saya ungkapkan ketika ada gear pump, mungkin masih ingat, terkait karakteristik dari densitas atau karakteristik dari fluida minyak bahan bakar kapal, yaitu densitas. Ini densitas nih, rho. Nah, ini contoh dari energi mekanik. Jadi mengalirkan fluida
dari satu titik ke titik lain. Jadi ada pergerakan massa atau pergerakan fluida dari titik satu dengan titik lain dengan adanya kerja dari turbin atau kerja dari pompa. Nah, makanya kalau dari sini kita bisa simpulkan atau kita bisa gambarkan sebuah sistemnya, yaitu mulai dari sini, kemudian ada rumah pompa sampai akhir. Jadi nanti di sini ada P1, ada P2. Kemudian ada V1, ada V2. Kemudian ada Z1, ada Z2. Sehingga semua komponen atau semua properties ini kita bisa dapatkan. Sehingga kita tahu berapa sih nilai mechanical energinya. Untuk masalah flow rate dan juga tanpa per unit mass itu tergantung dari jumlahnya ya. Jadi ini kalau untuk yang mass flow rate itu adalah turunan tadi ya. Rho, di sini rho densitas dikali V. V itu adalah volume besarnya volume yang melewati besarnya laju dari massa terhadap waktu. Di sini ada AC atau kecepatan dan juga ini volume average-nya. Nah, kembali ke sini tadi, jadi sistem di dalam mechanical energy ini khususnya di dalam turbin. Jadi kita bisa gambarkan, kita lihat di sini adalah mulai dari intake, kemudian rumah pompa hingga out. Jadi ini adalah intake, kemudian out. Kemudian ini adalah sistemnya. Kemudian di dalam sistem ini diberikan sebuah kerja atau W. W motor. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa sih energi mekaniknya atau kerja dari motornya, work-nya dari tadi. Jadi mass flow rate P2 min P3, berarti di sini P awal min P akhir ya. Nah, pada beberapa notasi di sini nanti hasilnya minus dan juga positif. Nah, ini adalah arah dari nilai energi tersebut. Nah, kemudian karena di sini kecepatan kedua dan kecepatan ketiga sama, maka persamaan energinya atau delta E atau E tadi berganti menjadi energi atau kerja dari motor saja. Nah, kalau kita lihat kasus yang atas, di sini nilai work kerjanya dilihat dari ketinggian. Jadi Z1 min Z4 sama dengan MGH ketinggian. Karena di situ ada tekanan 1 dan tekanan 4 dianggap sama, V-nya dan V4 dianggap sama. Nah, maka energi yang bekerja hanya MGH saja. Nah, jadi karena ini berhubungan dengan energi, jadi harus didefinisikan apakah terdapat perbedaan tekanan, apakah terdapat perbedaan ketinggian, apakah terdapat perbedaan kecepatan. Nah, itu yang mencirikan dari mechanical energinya. Oke, itu bicara mechanical. Jadi ada 3 komponen. P, tekanan, V, kecepatan, Z, itu ketinggian. Jadi kinetik dan potensial terdiri dari P, tekanan, V, kemudian Z. Itu mechanical yang berbentuk berarti disebut sebagai work. Tadi kembali bahwa kalau di situ bukan karena adanya perpindahan panas ataupun perbedaan suhu, berarti semua energi tersebut, interaksi energi disebut sebagai work. Nah, maka di sini notasinya W. Meskipun di sini adalah delta E mechanical, maka di sini bentuknya W atau work. Nah, saya lanjut ke transfer energi melalui panas atau dengan panas atau heat. Atau bahasa Inggrisnya heat transfer. Jadi heat atau panas merupakan bentuk energi yang ditransfer antara dua sistem atau sistem dengan lingkungan berdasarkan perbedaan suhu.
Nah, sebagai contoh ini ada sebuah sistem tertutup dengan massa konstan. Nah, tetapi di sini terdapat perpindahan panas. Meskipun massanya konstan, tapi terdapat perpindahan panas. Sebagai contoh, tadi termos. Termos misalkan di dalam, jangan termos ya, mungkin gelas. Di gelas itu isinya air dengan massa yang konstan, jadi tidak ada perubahan massa. Kemudian kita bakar di bawah, maka terjadi perpindahan panas dari api ke gelas ke air. Meskipun tidak ada perpindahan massa ya, tapi nanti pada suhu tertentu mungkin sudah berubah menjadi uap. Tapi ini contoh saja. Nah, diberikan kerja. Nah, kerja itu tadi ya bisa berupa tekanan, kemudian bisa berupa kecepatan, bisa berupa ketinggian. Jadi misalkan gelas tersebut kita naikkan, kita turunkan, nah di situ ada fungsi kerja, tapi masanya tetap konstan gitu. Nah, kalau kita bicara heat yaitu energi yang ditransfer antara dua sistem berdasarkan perbedaan suhu. Nah, ini ilustrasinya di sini ada soda tanpa heat transfer, nilainya 25 derajat Celcius. Kemudian kita berikan panas 8 Joule per second, suhu udara temperatur ruangan yaitu 25 derajat Celcius, berarti ini nilai rendah, didinginkan heatnya, atau dalam bentuk sistem pendingin, heat dalam bentuk sistem pendingin, 8 Joule per second, suhunya turun menjadi 15 derajat Celcius. Kita berikan lagi panas yang lebih rendah, 16 Joule per second, nilai energi lebih besar tapi temperatur lebih rendah, maka sodanya menjadi turun 5 derajat Celcius. Ini yang sering kita temui misalkan di freezer atau di kulkas ya. Kita taruh minuman kaleng soda di dalam kulkas, di situ tidak terjadi kontak antara kompresor dan juga soda, tapi soda kita bisa turun temperaturnya. Nah, di situ ada perpindahan transfer atau perpindahan panas. Nah, perpindahan panas dalam bentuk dingin dengan suhu yang rendah. Nah, bentuk perpindahan panas tersebut disebut energinya sebagai energi panas dalam bentuk satuan Joule per second atau tadi kilojoule atau Joule per kilogram, ataupun kalau di sini per waktu ada Joule per second. Jadi kalau ada jadi kalau ada perpindahan panas yang bisa kita rasakan secara signifikan, nah di situ bisa dianggap sebagai kerja panas atau heat transfer. Ada pertanyaan, Raihan Saputro mau tanya, Pak, kenapa di contoh sebelumnya hanya work saja, padahal kan dari motor yang bekerja menyebabkan panas. Oke. Nah, kembali ke dalam definisi atau kita mendefinisikan sistem. Nah, kita lihat bahwa sistem yang tadi saya gambarkan yaitu mulai dari intake sampai outtake. Jadi dari nomor 2 ini, kemudian rumah pompa, kemudian ketiga sampai rumah pompa. Nah, di sini motornya itu di luar. Panas dari motor itu tidak masuk ke sistem, sehingga energinya di sini tidak dihitung sebagai sistem. Kalau kita mau buat sistemnya seperti ini, nah maka nanti akan ada sistem tambahannya, berarti E-nya sama dengan W sistem yang ada di dalam turbin ditambah nanti heat transfer Q akibat perpindahan panas yang ada di motor. Jadi kembali definisi sistem atau mendefinisikan sistem itu penting. Karena sejauh mana kita akan mempelajari atau menganalisa sebuah energi di dalam sistem tersebut. Kira-kira itu, Raihan Saputro. Nah, di sini tadi sistemnya di soda, sistemnya di dalam soda saja. Nah, tapi secara fisik atau secara temperatur
air sodanya bisa turun temperaturnya. Berarti memang terjadi adanya perpindahan panas. Kalau misalkan sodanya, misalkan tekanan di dalam sodanya meningkat ataupun menurun, nah maka di situ kemungkinan besar ada kerja atau berubah posisinya karena ada pengaruh temperatur itu yang tadinya sodanya di bawah dia menjadi ke atas. Nah itu ada fungsi kerja. Nah di sini dianggap atau diabaikan fungsi P atau pressure dan juga fungsi kecepatan dan juga fungsi ketinggian. Oke, saya lanjutkan ke persamaan heat transfer. Nah, persamaan heat transfer yang paling dasar yaitu Q besar. Q kecil itu adalah heat transfer per unit mass. Satuannya sama work tadi, kilojoule per kilogram. Nah, kemudian kalau ada sejumlah heat transfer yang konstan, heat transfer rate-nya atau perpindahan panasnya secara konstan, maka di situ ada Q rate atau Q dot. Nah, Q dot itu Q tadi Q heat transfer per unit mass yaitu Q besar per M atau masanya. Q besar itu adalah Q dot per delta T. Nah, makanya di sini Q itu adalah fungsi waktu dari waktu integral T1 ke T2 Q dt. Karena tadi delta T ya. Jadi untuk kasus sederhana kan delta T mungkin hanya T2 min T1. Ini dianggap sebagai konstan. Jadi delta T yang konstan. Tapi kalau T-nya itu berubah-ubah, misalkan secara waktu nilai Q-nya itu berubah-ubah, nih misalkan Q ini waktu, dia selalu tidak konsisten atau tidak konstan, maka kita harus mendefinisikan sebagai integral. Tapi kalau dia grafiknya lurus dari waktu 1 ke waktu 2, nah ini bisa langsung delta T. Nah, sehingga ini contohnya, ini ada sebuah baked potato atau kentang yang panggang atau ya dipanggang di dalam oven ataupun di kompor gitu. Nah, kemudian dianggap sebagai sistem di luarnya. Nah, kemudian terjadi perpindahan panas antara kentang dengan lingkungan. Nah, perpindahan panas tersebut bisa berupa panas yang keluar ataupun panas yang masuk. Nah, sehingga harus didefinisikan berapa besar tuh panas yang keluar ataupun panas yang masuk. Nah, ini contoh aplikasinya di sini ada satu sistem terinsulasi dengan baik. Nah, kemudian delta atau Q-nya sama dengan 0 atau energi transfer per transfer rate-nya konstan 0. Nah, maka di sini dianggap sebagai tidak ada perpindahan panas atau proses adiabatik karena Q-nya 0. Jadi ini ada istilah baru yaitu adiabatis, yaitu sistem tidak bertukar panas dengan lingkungan sama sekali. Nah, pada kenyataannya sangat kecil sekali meskipun misalkan di termos ataupun di kulkas ataupun di river container atau di cold storage itu ada insulasi tapi masih terjadi perpindahan panas. Tapi untuk proses analisa seringkali dimunculkan istilah adiabatik ini. Jadi sistem tidak bertukar panas dengan lingkungan. Jadi harus didefinisikan mana sistem, lingkungan. Nah, kemudian kita identifikasi propertiesnya apakah T sistem ini TS dan juga T lingkungan, T ambien itu kira-kira ada perubahan panas atau tidak. Kalau tidak, benar-benar tidak ada perubahan disebut sebagai adiabatik. Nah, ini contoh tadi ya, contoh adanya penambahan panas, misalkan Q awal 30 kilojoule, kemudian M masanya 2 kg, delta T 5 second. Nah, kemudian Q rate-nya atau heat transfer rate-nya ditambahkan 30 kilojoule menjadi heat transfer rate-nya 6 kilowatt, heat transfer rate per unit mass
15 kilojoule per kilogram. Nah, ini tinggal menggunakan persamaan ini saja. Nah, jadi ini ada muncul istilah baru yaitu adiabatis. Nah, ini perlu diperhatikan nanti karena di beberapa kasus itu sistemnya dianggap adiabatis untuk memudahkan analisa. Oke, kemudian masuk ke dalam latar belakang sejarah tentang panas. Nah, ini kaitannya dengan bentuk perpindahan panas. Jadi kita ketahui yang sering kali sudah kita bahas yaitu perpindahan panas ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, secara latar belakang kembali kepada kinetik teori tadi. Kinetik teori kan ada pergeseran molekul. Jadi kinetik teori itu memperlakukan molekul sebagai bola kecil yang bergerak dan karenanya memiliki energi kinetik. Nah, di dalam partikel ataupun molekul itu tersimpan nilai panas atau kalorik ini. Nah, karena terdapat perbedaan panas dari benda satu, benda hot body, dan juga benda dua, benda cold body. Nah, partikel-partikel panas tersebut bergeser berdasarkan teori kinetik tersebut. Sehingga mencapai yang kemarin kita sebut sebagai thermal equilibrium atau keseimbangan thermal. Hingga suhu di A dan suhu di B itu melebur menjadi satu. Sehingga pada saat constant surface ataupun terdapat perpindahan panas. Jadi heat atau panas energi yang terkait dengan gerakan acak, atom, dan molekul akibat perubahan suhu. Jadi kembali ke kinetik teori. Jadi selalu kalau ada panas kemudian disandingkan dengan dingin, dia akan menjadi sedang gitu ya. Jadi itu konsep kesetimbangan yang kemarin kita sudah bahas. Nah, secara mekanismenya itu ada 3. Konduksi, jadi transfer panas energi dari partikel yang lebih energik suatu zat ke berdekatan kurang energik sebagai hasil dari interaksi antar partikel secara padatan ya. Jadi kalau konduksi kita yang paling sering dicontohkan misalkan ada sendok, kita celupkan ke gelas yang panas, air yang panas, kemudian kita pegang sendoknya, nah kita bisa merasakan panas sendok tersebut. Jadi partikel panas, partikel atom itu melalui sendok tersebut. Jadi perantaranya adalah benda padat. Nah, konduksi perpindahan energi antara permukaan padat dan fluida yang berdekatan yang bergerak. Nah, konveksi ini yang agak sulit kita temukan ataupun kita gambarkan. Jadi yang paling mudah ada sebuah besi panas, kemudian diberikan kipas. Di sini ada kipas ke arah sini. Nah, kemudian muka kita di sini. Ini muka kita di sini. Kita bisa merasakan panas yang ada di dalam besi panas tadi. Jadi ada partikel tersebut seolah-olah keluar dari benda padat atau didorong oleh kipas tersebut. Nah, itu disebut sebagai konveksi. Kemudian sedangkan radiasi perpindahan panas karena energi gelombang elektromagnetik. Nah, elektrik ini kata kuncinya adalah gelombang elektromagnetik. Jadi setiap benda yang mempunyai panas itu mempunyai gelombang elektromagnetik. Nah, besarnya itu tergantung dari ya besarnya panas itu sendiri. Semakin panas, gelombang elektromagnetiknya semakin tinggi. Mungkin sebagai contoh microwave. Nah, microwave kita tidak bisa melihat bahwa di situ ada konduksi dan juga konveksi. Di situ hanya seolah-olah ada cahaya yang menyinari makanan. Tapi setelah berapa menit di dalam microwave, nah ternyata makanannya menjadi panas. Atau mungkin yang paling sering digambarkan matahari. Nah, matahari kita bisa merasakan panas matahari dengan jarak tertentu dan waktu tertentu, panasnya bisa sampai ke kita. Nah, pembahasan ketiga
ketiga mekanisme heat transfer ini nanti akan menjadi kompleks karena kita perlu tahu kalau di konduksi adalah K atau heat transfer coefficient, di konveksi kita perlu H atau HTCO heat transfer coefficient total. Kemudian di radiasi juga kita perlu tahu heat transfer coefficient untuk radiasi untuk benda tertentu itu berapa. Nah, ini masing-masing ada pembahasannya. Kemudian bentuk misalkan pipa, bentuknya silinder, bentuknya kotak, itu berbagai jenis koefisien heat transfer tadi. Oke, kemudian kita masuk lagi ke heat transfer energi oleh kerja atau work. Jadi tadi kita udah tahu ada dua bentuk energi ya, dalam bentuk heat transfer dan juga work. Nah, work itu ada bentuknya bisa energi potensial dan juga energi kinetik. Kemudian kalau heat transfer itu bentuknya bisa dalam bentuk konduksi, kemudian konveksi atau radiasi. Nah, kemudian bentuk energinya berarti panas atau heat ya. Nah, dari situ kita coba definisikan mana yang menjadi energi yang bisa kita kaitkan di dalam sistem. Nah, kita coba bahas yang pertama yaitu work atau kerja. Nah, work adalah transfer energi yang terkait dengan gaya yang bekerja melalui suatu jarak. Tadi kita sudah bahas energi kinetik ataupun energi potensial itu ada perbedaan jarak, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Sebagai contoh adalah pergerakan piston, kemudian perputaran shaft, kemudian electric wiring atau perputaran dari kumparan-kumparan dan yang saling berinteraksi hingga menghasilkan elektrik. Nah, kemudian ini formal sign konvensi atau konvensi penandaan untuk arah perpindahan panas. Nah, perpindahan panas ke sistem dan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem bersifat positif. Atau perpindahan panas dari sistem dan pekerjaan yang dilakukan pada sistem bersifat negatif. Jadi kalau ada panas yang masuk ke sistem atau ada panas yang masuk, itu nilai energinya adalah positif. Nah, sedangkan yang keluar itu negatif. Itu adalah konvensi penandaan. Nah, tapi ada juga yang digambarkan lebih sederhana yaitu Q in dan juga Q out. Jadi tidak pakai tanda positif negatif, jadi langsung Q in dan juga Q out. Jadi di sini lebih mudah, jadi ada W in dan juga W out. Jadi artinya kalau Q in ada panas yang masuk ke sistem, Q out ada panas yang keluar dari sistem. Kemudian kalau W in ada kerja yang masuk ke sistem, W out ada kerja yang keluar dari sistem. Nah, ini untuk penandaan aja. Karena di beberapa referensi ada yang menggunakan positif negatif, ada yang menggunakan in dan juga out. Nah, untuk kerja atau yang selesai pada per unit mass atau work done per unit mass, berarti W kecil, W besar per M. Nah, W besarnya tadi itu ada komponen kinetik, potensial, dan juga tekanan tadi. Jadi disebut sebagai work done per unit mass. Nah, kemudian kita coba lihat hubungan antara panas dan juga kerja. Nah, keduanya dikenali batas-batas sistem saat melintasi batas. Artinya panas dan kerja adalah fenomena batas atau boundary. Nah, kemudian sistem memiliki energi, tetapi bukan panas atau kerja. Keduanya terkait dengan proses atau bukan keadaan. Nah, tidak seperti properti panas atau kerja tidak memiliki
arti pada suatu keadaan. Nah, jadi di dalam suatu sistem, kita bisa lihat di sini ada sebuah kurva. Untuk mendefinisikan hubungan antara panas dan kerja, kita menggunakan proses untuk mendefinisikan energi tersebut. Sebagai contoh, di sini ada kurva P dan juga V, berarti kurva tekanan dan juga kurva volume. Nah, untuk mendefinisikan dari masing-masing proses, kita harus tahu proses dari sebuah sistem tersebut. Nah, ketika kita tahu prosesnya, maka kita bisa menghitung energinya tanpa melalui panas maupun kerja. Nah, energi tersebut adalah nilainya setara dengan energi yang ada di dalam sebuah kurva proses tersebut. Jadi, kalau di situ tidak ada panas dan kerja, ataupun kita tidak bisa mengidentifikasi secara spesifik berapa nilai panas dan juga berapa nilai kerja, kita bisa mendefinisikan nilai energi itu dari proses. Nah, proses tersebut kita harus tahu proses awal hingga proses akhir, ataupun proses dari satu titik ke titik yang lain. Misalkan kebetulan di sini ada 2 titik saja, ada proses A dan proses B. Nah, sehingga energi yang kita bisa hitung yaitu setara dengan besarnya kurva atau besarnya luasan yang dibatasi oleh proses tersebut. Oke, itu konsep yang mengenai energi ataupun besarnya ya energi yang ada di dalam satu proses. Nah, seringkali ini digunakan nanti ketika ada proses piston ataupun pompa. Nah, kita bisa menggunakan grafik PV ini ataupun temperatur dan juga entalpi. Jadi ini yang perlu dipahami, ada proses A, proses B. Nah, batas dari proses A dan proses B ini dianggap sebagai energi. Nah, kemudian ada lagi electrical work. Nah, kalau electrical work itu langsung dalam bentuk power atau V ya, atau tegangan. Jadi langsung saja power dikali I. Nah, ini definisi elektrik ini jarang muncul di pembahasan termodinamika, khususnya yang berhubungan dengan heat transfer dan juga work. Tapi kalau misalkan ditanyakan ataupun ada fungsi elektrik di situ, ya kita perlu memasukkan. Artinya perlu diketahui bahwa di situ elektrik itu masuk sebagai bagian dari work, karena bukan merupakan perbedaan temperatur. Nah, kemudian bentuk mekanik dari kerja, tadi juga sudah dibahas, selain kinetik dan juga energi atau potensial, ada juga gaya dikalikan jarak, ada perpindahan. Jadi ada 2 syarat agar interaksi kerja antara sistem dan lingkungan. Jadi ada interaksi kerja itu ada syaratnya ada 2, ada gaya, ada juga gerak atau F kali S. Ini juga nilainya kilojoule. Nah, kalau di sini ada fungsi S atau fungsi jarak, ini ada jarak yang pertama sampai jarak kedua. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada pergerakan, ya berarti tidak ada kerja gitu ya. Jadi dianggap kalau kita tidur di rumah kemudian tidak melakukan pergerakan, nah berarti tidak dianggap sebagai ada kerja. Nah, selain dari bentuk kerja selain elektrik, yaitu bentuk kerja dalam bentuk shaft atau putaran. Jadi putaran didefinisikan sebagai T atau torsi. F adalah force, R adalah
radius atau momen. Sehingga ketika di situ terdapat sebuah perpindahan energi bentuk energi mekanik, kemudian kita di situ ada berupa sebuah putaran poros. Nah, kita bisa hitung menggunakan shaft work ini. Jadi dianggap sebagai kerja dalam bentuk shaft. Ya, persamaannya adalah F kali S, F-nya adalah gaya. Nah, kemudian R-nya ini adalah radius, T-nya tadi adalah torsi, kemudian N-nya itu jumlah putaran kalau tidak salah. Ini R-nya masih radius tadi. Jadi meskipun misalkan tidak ada perpindahan panas dan juga tidak ada energi kinetik dan energi potensial, kalau di situ ada putaran poros ataupun elektrik tadi, bisa dianggap sebagai energi shaft ataupun energi elektrik tadi. Nah, ini di kapal nih misalkan tadi ada poros. Nah, di sini ada energi shaft atau work shaft. Nah, makanya nanti ada efisiensi poros, efisiensi propeller, dan seterusnya. Ada juga kerja mesin, kerja poros, dan juga kerja propeller, dan seterusnya. Selain itu, ada energi spring atau energi pegas. Nah, energi pegas itu adalah fungsi F dx. Dx itu adalah nilai dari konstanta ataupun perubahan dari X1 ke X2. Nah, kemudian ada spring konstan. Nah, ini perlu didefinisikan berapa. Jadi kalau misalkan di marine, nah, jadi energi gelombang. Nah, energi gelombang kan bisa saja menggunakan bandul yang ada springnya. Kemudian dari perubahan spring atau dx ini diberikan sebuah beratan atau gaya. Nah, maka akan menghasilkan sebuah kerja. Nah, kerja itulah yang akan dipanen menjadi energi. Nah, ini ada lagi solid bar, tapi secara garis besar ini ada perubahan pergerakan dari wire akibat adanya selenoid lah. Artinya ada selaput tipis dari sebuah film atau selaput tipis, kemudian selaput ini bisa bergerak atau bergeser ketika diberikan satu gaya ataupun diberikan satu mungkin diberikan satu gaya, sehingga akan mempengaruhi dari posisi dari wire tersebut, sehingga ada displacement tadi, ada perubahan ketika tadi dua syarat untuk kerja yaitu ada F dan juga ada perubahan letak. Nah, maka bisa dipanen menjadi sebuah kerja. Nah, ini kemudian bentuk lain misalkan non-mechanical form of work. Jadi bentuk kerja yang tidak berbentuk mekanik. Jadi kalau tadi ini rata-rata mekanik karena ada perubahan jarak. Ini masih dikatakan sebagai mekanik. Mekanik berarti mechanical, berarti ada sebuah perubahan ya. Ini juga masih mekanik. Ini juga. Nah, ini mungkin masuk ke dalam bentuk kerja atau kerja yang tidak berbentuk mechanical work. Yang pertama yaitu electrical work. Umumnya dalam bentuk voltage atau electrical charge. Kemudian ada magnetic work dan juga electrical polarization work. Nah, di kasus-kasus atau analisa yang mendalam, memang ini dia analisa lebih spesifik. Nah, tapi pada kasus-kasus tertentu, non-mechanical form of work ini diabaikan. Oke, jadi untuk bentuk-bentuk kerja, saya ulangi lagi, secara garis besar itu ada work atau kerja itu ada potensial, kemudian ada kinetik,
di mana yang berpengaruh yaitu tadi pressure atau tekanan, kemudian kecepatan fluida atau kecepatan benda, kemudian ada lagi perbedaan ketinggian. Kemudian bentuk lain dari kerja selain dari kinetik dan juga potensial itu ada shaft work, kemudian ada spring work, ada juga tadi ini disebut sebagai solid bar work. Jadi ada perpindahan. Yang non mekanikal ada elektrikal, magnetik, dan juga elektrik. Nah, kemudian bentuk energi yang kedua heat transfer, itu ada konduksi, konveksi, dan juga mekanisme transfernya ya, dan juga radiasi. Bentuk energinya tetap energi panas. Nah, kita masuk ke hukum pertama termodinamika. Nah, juga di dalam hukum pertama termodinamika disebut sebagai prinsip dari konservasi energi. Konservasi itu mungkin di istilah lain di Indonesia yaitu kekekalan energi. Jadi memberikan dasar yang kuat untuk mempelajari hubungan antara berbagai bentuk energi dan juga interaksi energi. Nah, hukum pertama menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan selama suatu proses. Itu hanya bisa berubah bentuk. Jadi, energy can be neither created or destroyed during a process. It can only change form. Jadi, sebagai contoh, di dalam internal combustion atau motor pembakaran dalam di mesin mobil, mesin motor ataupun mesin yang lain, di situ energi yang bekerja itu energi panas. Energi panas kemudian terdapat properti-properti yang berubah sehingga dapat dikonversi menjadi energi mekanik berupa energi shaft maupun energi kinetik ataupun potensial kinetik. Nah, untuk hukum pertama, semua proses adiabatik antara dua keadaan tertentu dari sistem tertutup. Kerja jaringan yang dilakukan adalah sama terlepas dari sistem tertutup dan proses detailnya. Nah, oke, jadi saya lompat sedikit ke sini. Karena kerja dari jaringan yang dilepas dan juga yang diberikan itu harus sama, maka ada istilah baru yaitu tadi energi balance nanti. Jadi di sini ingin memberikan satu gambaran bahwa ketika di sini ada sebuah massa, sebuah batu, kemudian ada delta Z, kemudian jatuh, nah maka energi tersebut pada dasarnya bukan hilang, tapi hanya berubah bentuk dari energi kinetik ke energi potensial. Kira-kira demikian. Sebagai contoh lagi tadi ada potato atau kentang diberikan panas. Ya meskipun ada panas yang masuk, tetap energi tersebut tidak terbuang ataupun diciptakan. Nah, sebagai contoh lagi, di sini ada sebuah sebuah gelas, kemudian ada airnya, kemudian diberikan Q in 15, kemudian Q in sebesar 15, kemudian energi di dalamnya adalah 12, sehingga energi yang keluar hanya 3 kilojoule. Jadi kalau kita lihat Q in sama dengan Q system ditambah Q out itu sama, equal. Nah, kemudian ini electrical secara sistem di sini delta E atau total energi perubahan energi 5 kilojoule. Nah, kerja yang masuk juga 5 kilojoule. Nah, kemudian contoh yang lain, di sini ada energi sebuah batas adiabatik, tidak ada perubahan panas. Energi yang di dalam ada 8 kilojoule, ketika diberikan putaran motor itu juga 8 kilojoule. Jadi antara sistem dan juga lingkungan atau
in dan juga out itu seimbang atau setara. Nah, maka istilah lainnya energi balance atau kesetimbangan energi. Jadi perubahan bersih atau network, kenaikan atau penurunan energi total sistem selama proses sama dengan perbedaan antara energi total yang masuk dan energi total yang keluar dari sistem selama proses. Nah, ini dicontohkan total energi yang masuk ke sistem dikurangi total energi yang kurang dari sistem adalah delta E atau change in the total energy dari sistem. Jadi sebagai contoh, ini ada sebuah insulasi, tapi tidak adiabatis. Energi di dalamnya atau energi sistemnya itu tergantung dari energi keluar dan juga energi out. Nah, sehingga di sini Q in 15, Q out 3 kJ. Kemudian di sini ada W in 6 kJ. Nah, sehingga delta E-nya sama dengan, kan secara garis besar ini E in dan juga E min E out. E in itu kita kembali lagi tadi ada energi mekanik dalam bentuk kerja dan juga dalam bentuk heat transfer atau Q. E besar juga ada dalam bentuk heat transfer dan juga kerja. Nah, di sini E in-nya itu adalah ada dalam bentuk heat transfer 15 kJ dan juga work shaft 6 kJ. Sehingga 15 plus 16 out-nya hanya 3 kJ. Sehingga energi di sistem adalah 15 min 3 di plus 6, 18. Nah, ini yang disebut sebagai energi balance. Jadi harus mendefinisikan apakah di sistem itu ada energi transfer atau tidak, apakah energi transfer heat transfernya masuk atau keluar, kemudian apakah ada kerja yang masuk atau tidak, atau ada kerja yang keluar atau tidak. Kemudian ini ada piston, ini yang sistem tertutup nih. Nah, ini delta E-nya 10 kJ karena di sini adiabatik tidak terjadi pertukaran panas, tapi ada kerja berupa tekanan sebesar 10 kJ. Sehingga nilai energi di sistem ini adalah 10 kJ. Kalau kita mau konversi menjadi energi yang panas, berarti mungkin diberikan bahan bakar agar meledak gitu. Jadi menjadi energi Q dan seterusnya. Jadi itu adalah konsep energi balance. Jadi harus mendefinisikan tadi E itu adalah internal energi ditambah KE plus EP atau PE. U itu ada heat transfer atau Q. Nah, Q itu ada Q in dalam bentuk misalkan nanti konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Q mechanical yang lain, misalkan ada shaft, ada juga tadi spring dan seterusnya. Jadi langkah pertama memang harus mendefinisikan sistem, mendefinisikan boundary atau batas, kemudian baru mendefinisikan atau menganalisa adanya energi yang masuk ataupun keluar dari sistem. Nah, ini kembali tadi saya jelaskan ada energi change atau perubahan energi adalah energi pada saat final state atau keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Nah, tentu keadaan akhir dan awal ini yang complicated. Apakah sebagai contoh misalkan di sini tadi keadaan awal dan keadaan akhir yang out hanya berbentuk heat transfer. Padahal yang in ada shaft dan juga ada Q. Yang out cuma heat transfer gitu. Nah, sehingga harus selalu mengidentifikasi delta U, kemudian delta KE dan juga delta E. Nah, di sini nanti U itu nanti ada istilah lain entalpi, entropi, kemudian eksergi. Nah, nanti setelah definisi energi yang utama ini dulu. Jadi kalian harus bisa paham ada energi balance. Energi balance itu tadi
total energi masuk kurang total energi yang meninggalkan sistem sama dengan energi yang ada di dalam sistem. Nah, pada kondisi khusus stationary system misalkan tidak ada energi potensial, berarti ini tidak ada perbedaan ketinggian. Kalau tidak ada perbedaan kecepatan, tidak ada uh, kinetic energy dan seterusnya. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang mungkin perlu diketahui gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mekanisme dari transfer energi. E-in atau total energi masuk dan juga E-out, total energi keluar. Nah, ada 3 bentuk. Jadi ada heat transfer, ada work transfer, dan juga mass flow. Nah, mass flow ini kan kaitannya sama physically dari sebuah benda ya. Nah, ini nanti dibahas di next step, tapi mungkin di sini bisa dijelaskan sedikit. Nah, jadi untuk E-in dan juga E-out, kita kembali ada heat transfer, berarti Q in min Q out. Ada work, W in min W out. Kemudian energi massa, berarti mass in dan juga mass out. Itu sama dengan massa energi dari sistem. Q sendiri adalah heat transfer rate berdasarkan perubahan waktu, W juga transfer work rate berdasarkan waktu dan seterusnya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam satu persamaan ini semua, energi in min energi work sama dengan delta E per sistem. Kalau kita masukkan ke dalam satuan waktu atau transient, itu delta E sistem per dt per waktu, yaitu energi rate atau rate of net energy transfer dalam bentuk heat, work, dan juga massa. Jadi di sini ada tambahan massa. Nah, jadi kalau kita punya kontrol volume, kita harus selalu mengecek apakah ada perubahan kerja yang keluar atau masuk, apakah di situ ada perubahan panas atau Q masuk atau keluar. Kemudian kita harus ngecek apakah ada perubahan massa yang keluar atau masuk, kombinasi dengan sistem tertutup. Jadi nanti pada sistem tertentu massanya harus konstan atau kontinuitas. Nah, kembali ke kurva PV tadi, sehingga besarnya dari sebuah cycle atau siklus adalah delta energinya. Sehingga untuk sebuah siklus yang tertutup, besarnya energi itu sebenarnya 0. Karena dari titik 1 kembali ke titik yang lain. Yang titiknya awalnya sama atau di titik awal. Nah, kalau di sini ada titik yang lain, ini akan beda cerita. Di sini akan ada nilai energinya. Jadi kalau misalkan delta E sama dengan 0, berarti nilai Q sama dengan nilai W. Nah, nanti di aplikasinya, contohnya misalkan ada, di sini ada sebuah gelas, kita masukkan panas gitu ya, kemudian tidak terjadi delta E, ini delta E sama dengan 0. Nah, berarti di panas ini kira-kira bisa menggerakkan gelas itu sebesar panas yang diberikan. Oke, kira-kira itu terkait energi balance. Jadi perlu diingat ini, E-in min E-out sama dengan E-system. E-in-nya sendiri itu ada Q-in, Q-out, W-in, W-out, mass-in, mass-out. Nah, masuk ke dalam sebelum terakhir yaitu efisiensi konversi energi. Nah, efisiensi itu seringkali kita mendengar salah satu istilah yang paling sering kita gunakan dalam termodinamika, menunjukkan seberapa baik suatu proses konversi atau transfer energi yang dilakukan. Sebagai contoh, efisiensi energi motor bakar 40%. Berarti kira-kira sebanyak 40% itu dapat dikonversi menjadi energi yang digunakan lah. Sisanya entah itu terbuang atau
terkonversi menjadi konduksi atau menghilang dan seterusnya. Jadi performa itu adalah desired output min required output input. Jadi atau output yang diinginkan dibagi input yang dibutuhkan. Jadi performa itu semakin bagus ketika output yang diberikan itu besar dibandingkan dengan input yang diberikan. Nah, efisiensi water heater misalkan, jadi rasio energi yang dikirim ke rumah oleh pemanas dengan energi yang disuplai pemanas ke pemanas air. Nah, ini contohnya, misalkan gas itu 55%, elektrik itu bisa sampai 94%. Oke, ini khusus untuk nilai bahan bakar, karena ini penting untuk efisiensi di dalam bahan bakar. Ada yang disebut dengan heating value of the fuel atau nilai panas dari bahan bakar. Jadi ada LHV atau lower heating value dan juga HHV atau higher heating value. Nah, ini biasanya berpengaruh terhadap kualitas pembakaran. Kalau HHV maka pembakarannya akan sempurna. LHV kurang sempurna dan seterusnya. Ini kaitannya sama efisiensi tadi. Nah, sehingga kalau kita gunakan rumus efisiensi total, kaitannya sama dengan kerja dan juga heat transfer tadi, secara garis besar yaitu efisiensi total, yaitu efisiensi pembakaran kalau ada, dikali efisiensi termal, dan efisiensi generator. Ini untuk power plant ya, kasus untuk power plant. Nah, sehingga di sini rumus power plant yaitu W net electric per HHV atau higher heating value dan juga mass flow rate tadi. Tapi pada dasarnya untuk efisiensi ini performa tadi. Desired output per required input. Jadi kalau outputnya misalkan 50, ternyata inputnya 100, berarti 50%. Yang bagus desired output dan required output sama, maka 100%. Oke, kemudian ini menjelaskan ke arah lingkungan. Jadi karena tadi energi itu hanya dua bentuknya ya, tadi kerja dan juga heat transfer, maka kita perlu melakukan satu penghematan energi atau konservasi energi. Nah, ini membantu untuk mengurangi jumlah polutan yang ada di dalam atmosfer. Nah, karena kita tahu secara umum energi yang kita gunakan itu tidak jauh-jauh tuh dari kerja dan juga heat. Karena di sini tadi disampaikan listrik itu berasal dari power plant. Nah, power plant di Indonesia rata-rata itu menggunakan batu bara. Nah, batu bara itu nilai heatingnya rendah, sehingga menghasilkan nilai ataupun polutan yang tinggi. Nah, dari pembakaran tersebut itu ada karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan juga sulfur oksida, dan seterusnya. Nah, kembali ke dalam efisiensi, maka secara mekanikal itu ada mechanical efisiensi, ada untuk efisiensi pompa, ada efisiensi turbin, dan seterusnya. Jadi setiap sistem itu punya nilai efisiensi masing-masing. Misalkan di sini ada fan, nah maka efisiensi fan-nya adalah out per in, berarti ini energi mechanical fluid out di per W sub in, dan seterusnya. Jadi kembali kita harus mendefinisikan sistemnya. Nah, makanya kalau misalkan di dalam sistem refrigerasi didefinisikan seluruh sistemnya mulai dari evaporator, kondenser, kemudian valve, expansion valve, dan juga kompresor, maka efisiensinya ada 4. Ada efisiensi kompresor, evaporator, kondenser, dan juga expansion valve. Nah, jadi setiap sistem
itu punya efisiensi perhitungan masing-masing. Mulai dari pump efisiensi, generator efisiensi, pump motor efisiensi, turbin generator efisiensi, dan seterusnya. Nah, kemudian terkait energi dan lingkungan, ini cukup menarik untuk dibahas kaitannya sama energi, sama lingkungan. Jadi ini referensinya cukup bagus, jadi kita sudah mulai disadarkan mengenai konservasi lingkungan. Jadi pengubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain seringkali mempengaruhi lingkungan dan udara yang kita hirup secara berbagai cara. Nah, sehingga studi energi tidak lengkap tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya. Sehingga polutan yang dikeluarkan selama pembakaran bahan bakar fosil itu ada asap, kemudian ada hujan asam, dan juga global warming. Jadi, agar menambah wawasan juga, hampir seluruh energi yang kita gunakan itu berasal dari pembakaran. Sebagai contoh, misalkan mobil, motor itu pasti dari pembakaran internal combustion. Listrik itu berasal dari power plant yang tadi. Mungkin contoh yang lain, misalkan solar PV, misalkan di situ ada perpindahan panas, menghasilkan satu panas, kemudian ozon, dan seterusnya. Maka selalu didorong ke arah ke renewable energy, ya salah satunya tadi PV, kemudian floating wave turbine, kemudian wind turbine, dan seterusnya. Nah, ini mekanisme dari ozon dan juga smoke. Jadi kalau ozon kemudian kita menghasilkan sebuah pembakaran, kemudian kita memberikan satu asap. Nah, asap ini memberikan satu efek terhadap gas yang kita sebut sebagai gas rumah kaca ya. Jadi energi radiasi dari matahari itu kembali keluar, tidak bisa langsung ke dalam ke dalam bumi gitu ya. Jadi akan terjadi hujan asam dan seterusnya. Dan juga ada lagi efek global warming, dan juga terakhir mengenai mencairnya es di kutub dan seterusnya. Oke, jadi oleh karena itu perlu dilakukan satu kesadaran terhadap penggunaan energi kita sehari-hari, mulai dari misalkan kita tidak boros menggunakan listrik, kita tidak boros mengendarai motor, mobil, dan seterusnya. Nah, ini untuk wawasan bahwa hubungan antara energi dan lingkungan itu sangat erat sekali. Oke, untuk studi kasus berikutnya yaitu kalian mengidentifikasi energi yang ada di dalam sistem yang kalian sudah tetapkan. Jadi kemarin sudah ada 11 kelompok, kemudian 11 kelompok itu kalian mendefinisikan atau mengidentifikasi energi apa aja yang ada di dalam sistem tersebut. Itu tugas kelompoknya. Kemudian nanti ada tugas kerja mengerjakan soal, itu nanti saya upload di Mas. Oke, kira-kira demikian. Untuk hukum pertama ini nanti dilanjutkan ke pertemuan kira-kira ke minggu ke-3 atau 4 terkait analisa hukum pertama termodinamika. Jadi selanjutnya kalian mengidentifikasi energi apa aja yang ada di dalam sistem kalian. Oke, kira-kira demikian. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu maksudnya identifikasi energinya itu kayak kita kasih tahu doang energinya ada energi apa-apa aja, atau kayak ada yang hitungan kayak tadi juga gitu, Pak? Yang kayak total energi gitu. Ya. Jadi identifikasi yang pertama yaitu mengenai bentuk energinya apa. Apakah energi termal, energi potensial, kinetik, shaft, atau yang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nilainya berapa. Jadi misalkan energi panas, berarti di situ ada perubahan panas, delta T-nya berapa, maka kemudian bisa dihitung berapa E total energinya. Kemudian kalau shaft, di situ ada putaran, torsinya berapa, sehingga kalian kebayang, oh ternyata di bagian propeller itu torsinya sekian, berarti energinya sekian, gitu. Belum ke arah energi balance. Jadi untuk energi balance ini
kita akan ada pertemuan di minggu ketiga atau keempat. Jadi kalian harus mendefinisikan E-nya saja dan juga nilainya. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi yang ingin didiskusikan? Jadi memang menarik setiap ada perubahan temperatur, perubahan jarak dan seterusnya selalu ada energi di situ. Gitu. Mau nanya lagi Pak Alexius. Pak mau nanya untuk tugas pengerjaan soal dikumpul perwakilan atau kelompok masing-masing anggota kelompok. Jadi untuk tugas yang studi kasus, jadi studi kasusnya dilanjutkan dengan mengidentifikasi energi yang ada di dalam kasus kalian masing-masing dan nilainya berapa, itu dikumpulkan per kelompok. Nah, tapi untuk yang tugas mengerjakan, nanti jadi ada 2 tugas, tugas kelompok dan juga tugas individu. Itu tugas individu. Jadi mengerjakan soal nomor berapa. Jadi satu mahasiswa hanya 1 soal. Pak, Bapak. Ya. Tapi soal yang 3 soal kemarin itu perwakilan kelompok aja kan, Pak? Iya, kalau yang kemarin masih kelompok ya. Ini untuk Makasih. yang minggu ini. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nanti untuk petunjuk pengerjaan soalnya akan diupload di emas kan ya, Pak? Iya, iya. Pengerjaan tuh maksudnya soalnya ya? Iya, Pak, betul. Ya, nanti akan saya upload ke Mas. Untuk tugas individu ya. Kalau untuk tugas kelompok kan tinggal dilanjutkan, nanti saya contoh, ya saya kasih contoh lah. Pak, saya padahal mau bertanya Pak, tapi tentang pelajaran tadi Pak. Ya, silakan, silakan. Oke, ini boleh saya share screen Pak, soalnya PPT-nya ada di matikan sama Bapak. Saya share screen bentar ya Pak. Oh ya, silakan, silakan. Oh iya, ini hostnya. Harus materi yang tadi atau kamu punya materi sendiri? Materi yang tadi Pak, materi tadi yang mengenai energi dalam Pak, saya masih bingung di sana. Oke, ya baik. Ini saya share. Tadi, oh iya, oke. Ya, halaman berapa ya? Di awal-awal tadi Pak, yang menyatakan bahwa energi dalam itu internal. Pas dibagi, ya internal. Energi internal itu pas dibagi sama masanya jadi P per rho. Ya. Nah, jadi selama diskusi saya kemarin pas di institusi sebelum UI, dan saya juga baca-baca juga jurnal dari UCLA, dari University of California barusan, ini katanya energi dalam itu nggak bisa diukur, Pak. Nah, yang bisa diukur itu perubahan dari energi dalam. Nah, sedangkan itu jelas banget kan tadi awalnya itu energi dalam doang, bukan perubahan energi gitu kan. Nah, sebelumnya U terus berubah jadi P per rho. Sedangkan di UCLA dan diskusi-diskusi sebelumnya itu dicatatkan bahwa energi dalam itu tidak dapat diukur. Nah, yang dapat diukur itu perubahan energi dalamnya. Jelas kalau perubahan energi dalam bisa kita ukur melalui Q min B kan Pak. Kalori yang diterima dikurang kerja yang dilakukan. Nah, terus sampai ada analoginya Pak. Sampai ada analoginya internal energi itu sama perubahan energi itu. Jadi ada analoginya kenapa energi dalam itu tidak bisa diukur dan perubahan energi dalam itu bisa diukur. Nah, kita balik ke rumus itu lagi. Dan benar ada rumusnya, dan rumus itu juga tekanan per rho dan pasti diketahui kan. Di suatu sistem pasti akan diketahui keduanya itu. Nah, berarti bisa diukur dong, Pak. Tolong dijelaskan lebih lanjut, Pak. Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi energi dalam di sini U ya. Nah, U. Nah, nanti di pembahas selanjutnya nanti akan ada istilah entalpi dan juga entropi. Nah, tadi yang tidak bisa diukur tadi, kalau tidak salah entalpi ya. Energi dalam dan entalpi, Pak. Itu katanya dua-duanya nggak bisa diukur. Ya, jadi U kecil. Nah, tadi kaitannya energi dalam itu memang hanya tidak bisa diukur karena yang bisa diukur hanya perubahan.
atau berubahnya lah ya. Nah, memang untuk menjelaskan perubahan tersebut yang paling bisa kita lihat yaitu fungsi tekanan dan juga fungsi densitas. Nah, karena memang entalpi atau energi dalam itu yang kita tidak tahu sejauh mana energi tersebut karena ini kan mikroskopis ya. Jadi ya sampai sejauh ini ya masih menjadi apa istilahnya masih menjadi bahan kajian ya. Dan secara textbook umumnya itu diketahui dan juga bahkan di beberapa textbook juga diabaikan lah. Kira-kira demikian. Jadi yang udah pasti itu kita bisa menghitung perubahannya aja ya, Pak? Ya, ya. Perubahan. Nah, makanya ya ini ya energi termodinamika ya namanya termodinamika masih ada perkembangan lah sampai sejauh ini gitu. Jadi ya siapa tahu mungkin ada yang tertarik ke bidang-bidang seperti inilah. Nah, makanya ini masih dalam bentuk energi dalam ya. Tadi mungkin kaitannya sama elektrik, energi, dan juga non-mechanical form. Nah, ini yang mungkin masih ada bentuk-bentuk lain juga yang kita belum temukan gitu. Gitu. Jadi nanti ada pertemuan lagi ada ya di entalpi dan juga entropi yang mungkin kita bisa sampaikan lebih dalam lagi. Ya bagus juga sih kamu udah mulai tertarik mengenai energi dalam. Kalau di analogi kita kan kalau punya energi dalam jadi orang sakti ya. Jadi memang secara fisik atau secara akademis itu yang perlu dibuktikan. Energi jangan-jangan memang energi dalam itu ya energi mistis mungkin ya kita nggak tahu. Iya Pak. Oke, ada lagi? Makasih sebelumnya Pak. Ya sama-sama. Ya kita sama-sama belajar lah. Mungkin kan saya lebih tahu duluan gitu. Tapi kamu mungkin lebih tahu duluan karena mungkin belajarnya sangat luas dan seterusnya. Ya ada lagi? Oke, jadi kalau tidak ada, mungkin saya akan closing saja. Pada intinya sebenarnya selain kita perlu mengetahui rumus-rumus eksak yang tadi diberikan, di dalam termodinamika ya tadi menariknya kita harus bisa mendefinisikan secara secara fisik lah ya, bentuk-bentuk energi yang ada di dalam satu sistem gitu. Baik, kira-kira demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sore ini kita tidak ada post test. Mungkin minggu depan setelah kalian mengerjakan studi kasus. Nah, berarti minggu depan hari Rabu kalian memaparkan secara cepat aja bentuk-bentuk energi dari sistem yang sudah kalian tentukan sendiri. Jadi hari Rabu berarti kalian memaparkan bentuk energi dan juga nilainya. Kemungkinan ada post test. Kemudian dari Kamisnya masuk ke materi berikutnya. Atau saya lihat lagi secara evaluasi apakah sudah cukup atau belum. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada anak kecil tuh. Maaf, Pak.